Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah lil Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, selesai kita membahas, belum masuk di kitab. Belum masuk di kitab. Dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya ulama itu memberikan perhatian pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dengan perhatian yang besar, sangat besar, ya, yang mungkin kita tidak sadari itu, ya. Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah pernah membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah di sebuah masjid lebih dari 100 kali. Subhanallah. Yang ini yang terkadang kita, ya, seseorang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka dia tidak akan mau berjuang untuknya. Man arafa ma talab, ma arafa ma talab, barang siapa yang mengetahui apa yang ia cari, maka hilanglah segala hal yang menghalanginya. Ya, mengapa bisa seperti ini? Kenapa bisa buku ini diajarkan di masjid-masjid? Mengapa? Perlu dipertanyakan mengapa. Dan nanti kita tanyakan mengapa ada orang yang ihmal, ya, tidak mau belajar buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini yang membedakan dua firqah, dua bagian, ya. Jadi dikarenakan para ulama mereka mengetahui hakikat dari buku tersebut, ya, tidak dipungkiri lagi kesuksesan, keberhasilan dan keberkahan dakwah Syekh Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikarenakan apa? Juhud Syekh. Ini bukan buku dibuat ya sebentar langsung siap, ataupun kita katakan buku ini dibuat dengan tiba-tiba. Tidak. Tajrubah kata para ulama. Di zaman itu Syekh berjuang, ya, di mana kesyirikan meluas, kemudian fokus manusia ataupun pelajaran yang ada di masjid-masjid itu jauh dari pelajaran-pelajaran tauhid, ya, lebih fokus kepada fikih dan lain-lain. Nah, pada saat itu Syekh berjuang. Nah, maka dari itu kata para ulama, menghidupkan buku para ulama itu merupakan, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun mungkin dikatakan oleh sebagian orang, ya, jangan dibaca buku Syekh Muhammad bin, nanti dipanggil ini. Nah, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kalau yang tahu buku-buku Syekh Muhammad bin Wahhab itu pembahasan tentang apa? Tentang tauhid. Ini yang kita tahu. Banyak lagi yang lainnya. Syekh mensyarah iktimat Syekh kepada buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kepada buku Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada zaman itu di Saudi sana bermadzhab apa? Hambali. Ya, bermadzhab Hambali. Ya, kenapa bisa berkembang dakwah Syekh? Kenapa bisa? Dikatakan oleh seorang syekh, ada dulu di Hindia sana. Ya, di Hindia sana orang yang mengaku membawa dakwah al-hadis, ya, dakwah ahli hadis, ya, al-hadis. Ya, apapun dihantam gitu. Yang enggak sesuai hantam. Walaupun yang berkata Imam Ahmad, walaupun yang berkata Imam Malik. Oh, kalau enggak sesuai tetap enggak boleh. Nah, mereka bangun dakwah mereka dengan itu. Alhasil apa yang terjadi? Fasyil. Gagal mereka. Dan itu masyhur. Dan lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Wahhab berkembang dakwahnya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian rahmati Allah,
Banyak-banyaklah kita berdoa kepada ulama kita dan banyak rasa syukur kita kepada Allah, ya. Karena jarang, ya, ini sebuah nikmat yang besar, yang agung, kita berada di kalangan orang-orang yang memahami akidah yang sahih. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kata para ulama apa? Afwan belum ya? Ini merupakan adabut tasnif, yaitu adab dalam menulis buku, menulis surat. Ini adab, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mengirimkan surat kepada para raja, dan mengikuti para ulama secara umum. Syekh mengatakan, i'lam rahimakallah. Nah, sebelumnya kami katakan kita membahas matan buku. Ya, bagi nanti ada di PDF-nya kami sebarkan yang ada terjemahannya. Nah, ini jadikan pedoman, dibaca, ya, dihayati ayatnya. Nah, Al-Qur'an terkadang 30 juz ini kalau kita baca, orang yang paham tauhid beda bacanya. Berbeda. Dia melewati ayat-ayat tentang tauhid dan itu yang paling banyak. Nah, orang yang tidak memiliki perhatian kepada ilmu tauhid dan akidah, dia membaca Al-Quran, ya sudah, lewat saja begitu. Lewat saja. Nah, nanti itu perbedaan, ya, orang yang mengetahui ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, kita bahas matan, dan matan dijadikan pedoman. Nah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, rahimakallah. Syekh mendoakan orang yang membacanya, dan ini merupakan adab para ulama dalam mengajarkan. Ya, sering kita barakallahu fikum, rahimakumullah, ya. Nah, ini rasa kasih sayang para ulama pada orang yang belajar padanya. Rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita, ya, mempelajari 4 permasalahan. Nah, kitab usul as-salasah itu membahas tentang 3 pertanyaan malaikat, ya. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam bil adillah. Namun di sini Syekh membawa pembukaan, pendahuluan, muqaddimah, ya. Wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Nah, wajib maknanya, ya, wajib, tidak boleh orang jahil padanya, tidak boleh orang bodoh terhadapnya. Naam, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama, yang wajib kita ketahui dari muqaddimah pertama, ya. Ini muqaddimah pertama. Ada setelahnya muqaddimah lagi nantinya. Nah, kita baca satu persatu. Al-ula, yang pertama yang wajib kita ketahui itu al-ilmu. Al-ilmu. Ilmu. Ya. Kalau ditanya nanti apa arti ilmu? Kalau kita katakan apa arti ilmu agama? Apa itu ilmu agama kalau ditanya? Jawabnya mudah. Mudah saja. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, mudah. Dan ini dijadikan pedoman. Makanya buku matan saja usul salasah ini sudah cukup. Tentunya harus mengikuti pelajaran, ya, Adapun penjelasan syarah dari para ulama yang panjang-panjang, bagi yang ingin kelebihan atau yang ingin suatu hal yang lebih, maka masa dia baca. Dia baca. Kalau ditanyakan apa itu ilmu, wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, ada sebuah permasalahan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah dalam mengenal Allah itu mereka
mengenal dengan dalil-dalil syar'i, ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Nah, adapun di sisi lain orang-orang mutakallimun ahlul kalam, ya, pernah dengar ahlul kalam, yaitu mereka mengatakan tidak sah keimanan seseorang, ya, apabila dia belum mengenal Allah dengan nazar, dengan melihat ayat kauni, melihat alam semesta ini. Itu kata mereka. Ya. Bagi kita dalil apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil. Nah, bagi mereka enggak. Dalil itu apa? Akal. Ya. Nah, kita katakan dengan kita melihat langit dan bumi dan dijelaskan di Al-Qur'an, maka kita tahu bahwasanya ada sang pencipta. Betul tidak? Nah, kita tahu ada sang pencipta. Tidak mesti di istilahnya kita katakan, kalau kata mereka wajib. Kata mereka wajib. Maka di sebuah zaman, anak lupa di daulah apa namanya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanyai satu-satu, bahkan awamnya, ya, yang nggak bisa dibunuh. Nah, ini faedah saja mungkin yang belum pernah dengar. Nah, maknanya apa? Kita mengenal Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang, ya, yang tidak melihat Al-Quran dan Sunnah dari kecil, ataupun kita katakan dia baca Al-Quran, tapi dia nggak paham maknanya. Tapi dia tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang berhak diibadahi. Apakah kita katakan dia tidak mengenal Allah dengan dalil? Jawabannya, ya. Jawabannya, alal asah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, taklid dalam hal akidah itu, dalam hal beriman atau mengenal Allah. Nah, ulama berselisih pendapat di situ, dan pendapat yang paling tepat adalah diperbolehkan. Taklid kalau dalam akidah secara umum tidak diperbolehkan. Tapi dalam mengenal Allah, karena hal ini yang dikatakan oleh para ulama, bukan bermakna kita mengingkari ayat, bukan. Nah, namun di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, masuk Islam, ya, ketika para sahabatnya yang masuk Islam dan tahu Allah yang berhak disembah, sebelum datang itu dalil dan sisi pendalilannya. Mereka tahu la ilaha illallah, tapi dari Al-Qur'annya ada tidak? Mereka katakan qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah. Ada yang katakan ayatnya ini, ya, tadi sini dalilnya gimana? Pemahamannya gimana? Enggak, kata para ulama, bagi yang mampu maka dia tidak boleh taklid. Maka dari itu kita yang telah memahami sunnah Nabi Muhammad SAW hendaknya belajar. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, maka dari itulah para ulama mengajarkan buku ini. Inilah mengapa? Karena hendaknya kita mengenal Allah dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama tadi yang wajib kita ketahui apa? Ilmu. Nah, baik. Yang kedua, ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Yang kedua apa? Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Nah, kalau pelajaran, ya, gampangnya kalau mau dihafal, hafal saja matannya, walaupun berbahasa Indonesia. Hafal, ya, hafal. Adapun faidah-faidahnya enggak mesti harus ditulis semuanya. Nanti didengar lagi rekamannya. Nah, ini salah satu cara dalam belajar. Naam, ats-tsaniyatu al-'amalu bihi, beramal dengannya. Beramal dengan ilmu setelah kita mengetahui Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam dengan dalil, maka kita beramal. Nah, beramal. Maknanya apa jemaah sekalian? Amal merupakan bagian dari iman. Amal merupakan bagian dari iman. Terkadang lewat saja, ya. Katakan
barang siapa yang mengatakan iman itu perkataan dengan lisan, kemudian keyakinan di hati, kemudian beramal dengan anggota badan, maka dia telah terlepas dari yang namanya sifat irja, orang-orang yang mengeluarkan amal dari keimanan. Yang enggak semudah itu juga. Coba lihat prakteknya. Contoh, ya, ada orang anak meninggalkan sholat. Banyak orang sekarang membiarkannya. Nanti dikatakan, oh kan enggak kafir. Enggak kafir, itu kan dia masih yakin sholat itu wajib. Subhanallah. Ini jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW. Begini nih. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya itu dikatakan Nabi SAW, perbedaan orang yang beriman, orang-orang yang Islam dengan orang yang kafir, itu apa? Tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Maka dari itu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apa fatwa Syekh bin Baz? Siapa yang tahu? Tentang hukum meninggalkan sholat. Apa fatwa Syekh bin Baz? Kafir. Man taraka shalah fardhan wahidan. Man taraka shalah fardhan wahidan. Sampai keluar waktunya, ya, sampai keluar waktu, maka dia hukumnya dia keluar dari Islam dan diminta untuk bertobat 3 hari, kalau tidak dibunuh. Itu dikatakan. Dan ini pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang ya semena-mena Syekh bin Baz dengan hawa nafsunya berkata, enggak, ini pendapat para salaf. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan juga barang siapa yang meninggalkan salat secara keseluruhan, maka dia kafir. Tapi kalau terkadang sholat, terkadang enggak sholat, ya itu masih muslim. Nah, wallahu ta'ala alam, kita sebagai seorang muslim melihat dalil, ya, melihat dalil dan melihat bagaimana amal para ulama. Sekarang kita katakan, puasa kalau tidak mampu, ya, tinggalkan, nanti diqadha. Haji kalau tidak mampu, harus wajib? Enggak wajib. Zakat enggak sampai nisab haul, wajib salat. Ketika dia sakit, salat. Ketika dia sakit, tetap salat kan? Tetap salat. Ada Nabi SAW mengatakan, udah tinggalkan dia sekali enggak apa-apa. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dan seterusnya. Intinya tidak ada yang namanya meninggalkan salat. Nah, ini perlu dipahami jemaah sekalian yang mati Allah. Amal merupakan bagian dari iman. Amal merupakan bagian dari iman. Berpengaruh kepada kita amal tersebut. Ya, berpengaruh kepada kita amal tersebut. Kalau orang tahu hal-hal seperti ini, maka tentunya dari kecil dia sudah mendidik anaknya salat. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar. Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Enggak ditanya yang lain dulu. Tapi itu dulu, salat. Ya, salat. Setelah syahadat apa? Salat. Nah, maka meninggalkan salat jamaah sekalian itu perkara yang besar. Naam, para ulama berselisih pendapat, namun ini perkara yang besar. Kita enggak tahu nanti di hari kiamat kita dipertanggungjawabkan bagaimana. Ya, ada orang mengatakan seperti ini. Itu Syekh bin Baz syadid, keras. Subhanallah. Kenapa Syekh bin Baz yang dia bilang? Kenapa? Seakan-akan Syekh bin Baz yang baca Al-Qur'an terus dia mengeluarkan hukum sendirinya. Itu pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendapat para ulama salaf. Ya, pendapat para sahabat. Nah, namun orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui kadar ulama, orang yang tidak menghormati para ulama, yang bahkan subhanallah mereka orang-orang itu sama sekali tidak baca itu kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahhab, mereka tidak baca. Namun kalau diucapkan ya Syekh Muhammad bin Wahhab alim, tapi akhta, bersalah, dia juga ada salah dan segalanya, tidak tahu kadar perjuangan para ulama. Nah, jamaah sekalian dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita memahami hal yang seperti ini, menumbuhkan rasa keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita nantinya
menjadikan amal bagi kita. Bukan ilmu itu bukan apa yang ada ditulis, ya. Bukan ilmu itu mengumpulkan maklumat, dikatakan qala imam, qala al-imam. Ya, berkata imam. Ish hada. Ilmu itu diamalkan. Ilmu diamalkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan, ya. Maka dari itu majelis ilmu, orang yang tidak hadir di majelis ilmu pasti ada yang di pikiran dia, kurang enak di majelis ilmu itu, udah bosan. Jadi berarti orang yang tidak paham kadar ilmu. Nah, majelis ilmu itu majelis ketenangan. Majelis ketenangan jemaah sekalian. Harusnya ini mereka semua yang tidak hadir ini berebut nih untuk ambil shaf. Berebut. Kalau mereka tahu kadarnya dari menuntut ilmu syar'i. Nah, begitulah para ulama dulunya. Rihlah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengambil satu hadis, dua hadis, ya. Nah, nasallallahu alaihi. Kita tahu kita berada di akhir zaman, ya, bertahan di atas sunnah di akhir zaman. Nah, ini sebagaimana disebutkan seperti dengan gambar api, tapi jalan saja, ista'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi Muhammad SAW. Bersemangatlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian padahal yang bermanfaat bagi kalian. Allah bukakan bagi kita ada majelis-majelis ilmu hadiri. Itu kan maksudnya. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangat atas apa yang Allah bukakan bagikan kebaikan, semangat di atasnya. Wasta'in billah. Dan memohon kepada Allah. Nah, terkadang ini kurang. Ya, majelisnya ada tapi kurang mendakwai. Ya Allah, mudahkanlah saya bertahan di atas ilmu. Mudahkanlah saya bertahan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting. Wala ta'jaz, kata Nabi Muslim. Jangan lemah, sabar. Nah, ada godaan syaitan, sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetap bertahan di atas ilmu. Para ulama, ya, Syekh bin Bas, ada Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Syekh, dan lain-lain, banyak ulama. Itu mereka sampai tuanya tetap mengajar. Subhanallah, mengajar, tetap mengajar. Maka hendaknya kita tetap terus belajar. Nah, yang kedua selesai dari beramal dengan ilmu. Ketiga, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Berdakwah, ya. Setelah kita mengetahui ilmu, kita mendakwakan ilmu tersebut. Nah, mendakwakan ilmu tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila as-sabil." Apa? Ayatnya musta'an. Ud'u ila as-sabil. Nah, kadang lupa ayatnya. Subhanallah. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallah wa man minal musyrikin." Nah, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada Allah, bukan kepada kelompok. Ingat. Kepada Allah. Ala basirah. Ya. Dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Nah, berdakwah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin memiliki kadar wajib ia untuk mendakwahkan Islam. Nah, bukan sekedar ustaz saja ataupun ulama saja, tidak. Semua berjenjang, bertahap, memiliki kadar-kadar yang wajib dia untuk berdakwah dalam Islam. Dan ini merupakan hal yang wajib. Hal yang wajib. Nah, ingkar amar ma'ruf nahi munkar wajib tidak? Wajib. Nah, kalau tidak bisa dengan apa? Dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak dengan hati. Nah, ini maklum. Jamaah sekalian yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdakwah dalam Islam itu kewajiban. Maka dari itu, banyak saudara-saudara kita mungkin yang kalau kita katakan ia belum hijrah dan lain-lain. Nah, perlu kita ketahui jamaah sekalian yang mati Allah. Hijrah itu apa maknanya? Berpindah pada satu tempat kafir ke tempat
kaum muslimin. Dan dimaknakan juga hijrah berpindah pada satu perbuatan yang buruk pada perbuatan yang baik. Nah, kita lihat saudara-saudara kita banyak ya. Kalau kita kata, oh ini belum hijrah. Dari mana kita tahu belum hijrah? Dari mana? Dari zahir. Dari pakaian. Dari jenggotnya. Nah, ini permasalahan yang perlu dirinci tentunya. Permasalahan yang perlu dirinci. Dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah mengajak kepada tauhid. Itu yang utama. Apabila ada suatu daerah, jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali untuk diketahui. Ada suatu daerah. Nah, mungkin daerah tersebut kental ya dengan madhab Imam Syafi'i misalnya. Ada detail-detailnya, misalnya mereka masih zikir berjamaah misalnya, ataupun mereka masih tahlilan dan lain-lain. Nah, seorang dai, siapapun dia yang ia mengetahui dan ia ingin kebaikan bagi saudaranya, tidak usah disentuh di situnya. Tidak usah disentuh. Nanti dikatakan, oh ini enggak ingkar mungkar. Bukan seperti itu pemahamannya. Ya, antum ingkar mungkar pun di situ antum yang diusir. Sampai tidak dakwah tauhidnya enggak sampai. Maka dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan indhabat fil fiqhi wa indhabat fil aqidah. Di Saudi Arabia. Waktu itu di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Mazhab Hambali. Maka dari itu Syekh melihat maslahat dakwah di sana adalah mendakwakan tauhid. Nah, banyak mereka kalau misalnya ada yang keluar dari khilaful madhab, menyelisih madhab, itu bukan di Indonesia aja seperti itu. Bahkan di sana pun juga ada seperti itu. Oh ini menyelisih madhab, kata mereka. Nah, yang seperti jemaah sekalian bisa ditunda. Nah, sebuah kisah teman kami, dia dulu di sana juga di Medan, dakwah situ masjid. Para hadirinnya itu mereka masih dalam, ya tahulah, masyarakat yang pakai selawat, ada selawat yang kufur, ucapan-ucapan yang kufur. Nah, dikatakan kepada mereka ini tidak boleh, tapi dengan cara yang baik. Nah, dia mengatakan itu permasalahan apa? Tauhid. Masalah tauhid. Dia katakan ini ada perbuatan begini. Nah, ini nggak bisa ditunda yang seperti ini. Tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang tidak sopan. Ya. Jamaah sekalian mati Allah, kita sebelum kita kenal dakwah ini, bagaimana kita? Coba bayangkan loh, kita sebelum kita kenal dakwah ini, kita dibuat seperti itu. Mau kita terima? Belum tentu. Belum tentu. Nah, pada saat itu hadirin yang hadir, besoknya udah nggak ada lagi itu zikir tersebut. Yang ada perkataan-perkataan kufur yang minta kepada Nabi dan lain-lain. Mereka kan nggak paham. Mereka cuma mengucapkan saja gitu. Nah, datang kawan satu lagi. Nah, ini mantap ini. Bisa nih, kan? Jadi kita sunnahkan semuanya ini. Nah, akhirnya dia bilang pula nggak boleh zikir berjamaah. Besoknya keluar, diusir. Subhanallah. Nah, kita tahu jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dakwahnya apa? Tasfiyah dan tarbiyah. Membersihkan. Kita tahu keadaan mereka dari kecil. Bayangkan saja, ini sudah masuk di pikiran mereka dari kecil, itulah agama. Namun yang namanya kesyirikan wajib diucapkan. Makanya yang pertama tadi berhasil, alhamdulillah. Enggak lagi itu salawat yang ada perkataan. Mereka ini orang-orang awam ini, kalau dikatakan ini syirik. Kalau syirik ini ayatnya. Kalau ayatnya begini, ini maknanya begini. Nah, itu banyak dari mereka itu yang takut. Ya, takut mereka. Nah, yang membangkang itu orang-orang yang biasanya yang memang Allah tidak berikan hidayah baginya. Memang mereka membangkang. Ya. Tapi begitulah dakwah. Nah, tidak mungkin kita sampaikan dakwah tauhid semua menerima, tidak mungkin. Tapi kita lihat meminimalisir dari kerusakan yang terjadi di masyarakat, meminimalisir. Nah, seorang dia terhindar dari kesyirikan. Alhamdulillah kami juga berapa teman-teman juga di Mangging sana. Orang-orang tuh teman-teman kami orang-orang ya
keluarganya gitu, sama gitu. Tapi duduk berapa lama duduk. Kami bahas itu aja. Salat 2 aja tuh. Tauhid sama salat. Ini dukun tuh gimana menurut ente? Boleh enggak? Oh. Ada nih orang pintar, katanya mereka. Orang pintar. Oh, orang pintar tuh gimana? Kita ajak berpikir. Nah, ini semua jamaah sekalian mati Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya mereka teman-teman kita sana, alhamdulillah ada dari mereka yang paham. Dan kami coba tanya mereka, boleh enggak seperti ini? Oh, ini enggak boleh. Betul enggak boleh. Sebenarnya saya sama keluarga saya semua itu nggak enakan aja. Karena juga nggak berani pungkiri gitu. Nah itu di belakangnya kuburan di rumah. Kuburan nenek dia. Nenek dia itu orang datang setiap hari ke situ. Allah alam ngapain? Mungkin doa-doa saja ataupun Allah alam. Jangan tahu. Ala kulli hal jamaah sekalian mati Allah. Berdakwah itu ammah. Maka kata para ulama, apa itu dakwah? Apa makna dakwah? Dakwah adalah hiya talabun nasi kafatan ila ittiba'i sabilillahi ala basiratin, yaitu mengajak manusia secara menyeluruh. Ya, bukan cuma orang kita aja, bahkan orang kafir pun didakwahi. Maka itu dakwah ini tidak boleh dikotak-kotakkan. Maka mudah-mudahan banyak nanti dai-dai yang terjun yang langsung di tempat-tempat yang jarang ada. Ini kita mohon kepada Allah dan itu merupakan kebaikan yang besar. Nah, selesai kita bahas tentang dakwah. Berarti ada yang wajib kita ketahui dari Wajib ketahui 4 permasalahan. Yang pertama ilmu, berilmu. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalil. Kemudian mengamalkannya. Amal merupakan bagian dari iman. Nah, mengamalkan ilmu tersebut. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ta'allamu ma syi'tum. Belajar kalian suka hati kalian. Mau kalian banyak belajar terserah. Falam tujazi illa ba'da an ta'mal. Kama qala. Dan engkau tidak akan mendapatkan balasannya kecuali setelah engkau mengamalkannya. Mengamalkannya. Maka beramal itu penting. Kemudian mendakwahkan ilmu. Nah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani dan seterusnya. Dan keempat, as-sabru 'alal ada fihi. Bersabar di atas cobaan yang didapatkan dalam menuntut ilmu. Bersabar ya atas cobaan yang didapatkan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Nah, ini penting jemaah sekalian mati Allah, bersabar. Ya, bersabar di atas ilmu, bersabar istiqamah sampai Allah panggil kita nanti. 4 perkara tadi jemaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Syekh mendatangkan dalilnya. Syekh mengatakan wajib kan? Katakan dalilnya apa? Surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita katakan qala al-musannif wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini ayatnya mengandung 4 perkara yang di atas tadi. Ya, mengandung 4 perkara yang di atas tadi. Kita katakan dari mana dalilnya? Dari mana wajib istidlalnya? Nah, kita katakan wal 'asr. Allah bersumpah dengan al-'asr, dengan masa, dengan makhluknya masa. Yang katakan para ulama dikarenakan cocok karena manusia ini dia melalai dia akan yang namanya waktu. Melalai akan namanya waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Kita katakan ya, jinsul insan itu dalam kerugian. Pada umumnya manusia itu dalam kerugian. Tapi dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu. Nah, dari sinilah ini illal ladzina amanu dan seterusnya, ini dalil bagi 4 perkara yang dikatakan oleh Syekh itu wajib. Wajib apabila tidak diamalkan berdosa. Nah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La imanan illa bil ilm. Tidak ada keimanan kecuali dengan
ilmu yang pertama. Ya, yang pertama. Wa amilus shalihat. Dia beramal dengan amal-amal yang saleh. Lihat. Amal jemaah sekalian. Amal itu merupakan bagian dari iman. Dan itu dalil bagi kaidah yang kedua, yaitu beramal dengan ilmu. Wa tawasau bil haq. Saling menasihati dalam hal kebenaran. Ini apa ini? Dakwah. Ya, dakwah. Itu menasihati dzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ud'u ila sabili. Nah, ud'u ila sabili rabbika. Aywa. Sahih. Nah, banyak dari lainnya tentunya. Kemudian wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam hal kesabaran. Ini dalil untuk perkara yang keempat, bersabar. Nah, jemaah penting sekali jemaah sekalian kita ketahui bahwasannya pelajaran dalam agama Islam ini banyak ya. Nah, dikatakan sama ulama kalau kita ingin mempelajari Islam ini secara walaupun siang malam ya, ilmu ini tidak akan memberikan kita kecuali sedikit. Nah, maka hendaknya kita mempelajari ilmu-ilmu yang ya, ini yang wajib, yang seorang tidak boleh jahil terhadapnya. Nah, dan kehidupan seorang muslim itu berputar pada 4 perkara ini. Ya, berputar. Ingat. Ini hari-hari seorang muslim itu apa? Ilmu. Kemudian mendakwakan ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu. Kemudian mendakwahkannya. Kemudian sabar. Nah, sabar. Kadang orang hadir di majelis sehari, 2 hari, 3 hari, besok udah nggak ada lagi. Nah, ini perlu diketahui nih. Termasuk berarti orang-orang yang merugi. Ya, kita kembali kepada ayat pertama. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya keumumannya manusia itu di dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Ya, yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin ada iman kecuali dengan berilmu. Kemudian beramal saleh. Kemudian mendakwahkan, wa tawasau bil haq. Mendakwahkan tauhid. Ya, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Maka dari itu kalau ada teman-teman kita yang futur, jangan dibiarkan jemaah sekalian. Jangan dibiarkan. Begitulah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Jangan malah dicaci juga. Kadang ada orang mengatakan, udah awal-awalnya dia yang ngaji, setelah itu nggak ada lagi yang nampak, malas dan lain-lain. Nah, ini nggak baik. Ya, hidayah tangan Allah. Kita ditugaskan untuk berdakwah. Kita ditugaskan untuk berdakwah dan mendakwahkan manusia. Nah, dan sebuah kaidah jamaah sekalian mati Allah Subhanahu Wa Taala. Buku-buku seperti ini, buku-buku Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, itu yang pernah mendengar buku. Berapa menit lagi, Bang? 10. Nah, insyaallah kita cukup untuk ini. Baik. Buku-buku Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab itu ada yang namanya kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Ada 4 kaidah dalam memahami agama kaum musyrikin. Nah, kemudian ada kitab Sittatu Mawadhi' minas sirah. 6 peristiwa yang ada di sejarah Nabi Muhammad SAW di awal keislaman tentang tauhid juga. Itu buku-buku tipis itu sebenarnya. Buku-buku tipis. Maka dari itu buku-buku Syekhul Islam Muhammad Wahhab itu bisa dibaca bahkan oleh orang awam. Orang awam. Maka dari itu alhamdulillah banyak sekarang yang menerjemahkannya juga. Dan kami juga lagi berusaha menerjemahkannya juga. Dan nanti insyaallah semoga amal ini bisa diselesaikan dan menjadi pedoman jamaah, menjadi pedoman. Dan kita lihat itu deretan buku-bukunya seperti kitab tauhid dan seterusnya ya. Itu saling berkaitan.
Nah, seseorang yang ingin memahami bagaimana tauhid dengan baik, caranya ada banyak caranya. Ya, baca itu Majmu' al-Fatawa di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi mampu enggak dia baca? Enggak mampu kita baca. Banyak, tebal. Nah, Syekh Muhammad Wahab mengumpulkan itu semua. Ya, dibuat dari buku-buku yang kecil. Dan ini bisa dipahami oleh awam. Dan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jawami'ul Karim namanya. Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat Jawami'ul Karim. Nah, kalau kita lihat ya, ulama-ulama kita, ulama-ulama kibar, itu mereka kalau bahas usul Selasa, itu ngalir aja gitu. Sebentar selesai. Mungkin sekali pertemuan selesai. Ya, mungkin 2 hari pertemuan selesai. Nah, bukan berarti mereka tidak tahu bagaimana rinciannya, kemudian bagaimana pengambilan dari mana ini asalnya macam segala. Enggak. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Itu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Bukunya sama. Ya, bukunya sama. Tapi terkadang di tempat daerah-daerah yang terpencil atau daerah yang ada kesyirikannya, ya. Nah, ini bisa diajarkan dengan tidak menggunakan nama, ya. Kita katakan misalnya Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi, boleh. Nah, orang sekarang ini yang aneh. Dan ngeyel. Ini ngeyel namanya. Malah tidak dibahas. Dikarenakan takut ini dan takut itu. Subhanallah. Nah, yang terkadang yang membuat ribut tadi, jamaah sekalian, itu apa yang tadi kita bahas? Kadang kita singgung masalah-masalah furu'. Walaupun bukan masalah furu', misalnya tahlilan, bukan masalah furu'. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, tidak diperbolehkan. Namun terkadang ada hal yang bisa diundur. Dan ini banyak terjadi jamaah sekalian. Dan kita lagi bagaimana suksesnya dakwah Syekh Muhammad Wahab di Jazirah Arab, dan bagaimana bermasalahnya dakwah orang-orang yang di Hindi. Nah, mereka mengajak kepada sunnah juga. Semoga Allah mengampuni kita semua dan para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.